bagi orang asing yang bekerja di Jepang untuk pelaporan pajak penghasilan tahunan. Tonton video ini untuk mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan untuk pelaporan pajak tahunan dan cara mengakses situs web Badan Pajak Nasional menggunakan HP Anda. Tentang pelaporan surat pajak penghasilan tahunan. Di Jepang, pajak penghasilan dihitung dengan menghitung pendapatan yang kita peroleh selama 1 tahun, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun tersebut. Setelah selesai kita hitung sendiri, kita serahkan surat pelaporan pajak tahunan ini ke kantor pajak yang bertanggung jawab di wilayah tempat tinggal kita sebelum batas waktu pelaporan tahun berikutnya. Setelah itu kita lunasi kelebihan atau kekurangan pajak. Prosedur ini kita sebut pelaporan pajak tahunan. Bagaimana saya menyerahkan surat laporan pajak tahunan ini? Ada 3 cara untuk menyampaikan laporan pajak ini. Bawa sendiri laporan yang berbentuk kertas ke kantor pajak. Apabila di luar jam kerja, Anda juga dapat memasukkannya ke kotak yang sudah disediakan. Lalu cara terakhir adalah dengan mengirimkan lewat e-tax surat laporan yang telah Anda buat dengan menggunakan HP atau komputer Anda. Untuk orang yang mempunyai komputer atau HP, Anda dapat mengirimkannya melalui e-tax dengan tanpa harus mengeluarkan biaya pengiriman pos dan tanpa harus ke kantor pajak. Dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan ini. Dokumen yang diperlukan untuk surat pelaporan pajak adalah Gensenchu Suyu, surat pemotongan pajak. Untuk yang memiliki usaha sendiri atau wiraswasta, dokumen yang merangkum pendapatan dan pengeluaran juga diperlukan. Kartu My Number 2 kata sandi. Untuk kartu My Number kata sandi untuk sertifikat elektronik bukti identitas pengguna, 4 digit angka. Kata sandi untuk tanda tangan sertifikat elektronik, 6-16 karakter kombinasi alfabet dan angka. Apabila Anda mengirimkan biaya hidup atau biaya pendidikan kepada keluarga Anda yang tinggal selain di Jepang, mungkin Anda dapat memperoleh pengurangan pajak. Dan apabila Anda dapat menerima keringanan pajak dari pengiriman uang Anda ke keluarga Anda harus melampirkan fotokopi dokumen terkait keluarga dan dokumen asli terkait pengiriman uang. Selain itu, keluarga Anda yang tinggal di luar Jepang yang menerima kiriman uang di atas 380.000 yen, baik itu uang kehidupan atau uang pendidikan, yang usia mereka di atas 30 tahun ke atas dan di bawah 70 tahun, apabila tahun pendaftarannya belum berakhir, Anda akan menerima keringanan pajak. Jika dokumen terkait keluarga atau dokumen terkait pengiriman uang ditulis dalam bahasa asing, Anda harus melampirkan atau menunjukkan terjemahannya. Apabila Anda telah menyerahkannya kepada perusahaan, maka Anda tidak perlu lagi menyerahkannya. Apabila Anda menyerahkan dokumen secara kertas, Anda harus melampirkan dokumen terkait keluarga dan dokumen terkait pengiriman uang bersama dengan dokumen tersebut. Walaupun Anda menyerahkan dokumen melalui e-tax, Anda tetap harus menyerahkan dokumen terkait keluarga atau dokumen terkait pengiriman uang, sehingga mohon untuk mengirimkan atau membawa dokumen tersebut ke kantor pajak setempat kemudian. Ada 2 cara pengajuan surat pelaporan penghasilan pajak ini, yakni dengan cara tulisan tangan dan ada cara mengisi di homepage kantor pajak. Di sini akan dijelaskan cara mengisi dengan menggunakan homepage. Bagi pemilik HP Android, dapat mengaksesnya dari Google Chrome, dan yang mempunyai iPhone dapat diakses dari Safari. Lalu mengetik Kokuseiho, Badan Pajak Nasional, dan homepage Badan Pajak Nasional akan terbuka. Lalu tekan bagian pembuatan pajak penghasilan. Untuk pengguna Android, berikut adalah cara menerjemahkan layar pada bagian pengisian formulir. Ketuk tombol 3 titik di sebelah kanan alamat ketuk, terjemahkan, dari menu ketuk, bahasa lain. Dari menu ketuk bahasa yang ingin Anda terjemahkan, dari daftar bahasa yang muncul halaman web akan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipilih. Untuk pengguna iPhone, iPad, berikut adalah cara menerjemahkan layar pada bagian pengisian formulir. Ketuk tombol di sebelah kiri alamat. Ketuk, terjemahkan, dari menu halaman web akan diterjemahkan ke dalam bahasa yang dipilih. Setelah itu, silakan masukkan data sesuai dengan petunjuk di layar smartphone. Untuk cara memasukkan data dan lainnya, silakan lihat panduan di situs Badan Pajak Nasional. Panduan tersedia di lokasi berikut. Lalu membuka homepage Badan Pajak Nasional. Pindah sampai ke bawah. Lalu ketik organisasi, Biro Pajak Negara, Kantor Pelayanan Pajak, Sekolah Tinggi Pajak Nasional, DEL. Ketik, Biro Pajak Daerah Nagoya.
Ketik, daftar banner. Pilih bahasa ibu Anda. Kali ini pilih bahasa Inggris. Pilih, petunjuk tentang pajak penghasilan. Ketik, halaman 1-72. Panduan akan ditampilkan, jadi silakan masukkan informasi Anda sesuai dengan panduan. Untuk pertanyaan lebih lanjut. Dengan melihat video ini, apabila ada hal yang tidak mengerti, pertama mari kita coba mengecek di homepage. Cara mengecek ada dua cara. Pertama, cara menggunakan chat iBox, petugas pajak FUTABA. Lalu cara kedua adalah akses ke situs web Badan Pajak Nasional dengan menggunakan kode QR. Pilih pertanyaan yang akan Anda tanyakan dari menu atau ketik chatbox AI, dan petugas FUTABA akan menjawab pertanyaan Anda. Cara kedua adalah dengan menggunakan Tax Answer. Di Tax Answer, Anda bisa mencari jawaban untuk pertanyaan mengenai pajak yang sering ditanyakan. Untuk pertanyaan umum mengenai pajak nasional, staf kantor pajak nasional akan menjawab pertanyaan Anda melalui pusat konsultasi telepon, jadi silakan hubungi nomor telepon yang tertera. Jam penerimaan telepon adalah pukul 8.30 sampai pukul 17 pada hari kerja. Untuk konsultasi yang tidak bisa diselesaikan dengan chatbot, Futaba, Tax Answer, atau telepon, serta konsultasi mengenai pembayaran, silahkan datang ke kantor pajak. Karena penjadwalan konsultasi dan proses memberitahu dokumen yang diperlukan akan memakan waktu, diperlukan reservasi untuk melakukan konsultasi. Silakan hubungi kantor pajak yang bertanggung jawab atas alamat tempat Anda tinggal. Untuk pengumpulan dokumen seperti formulir pajak, reservasi tidak diperlukan.